Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kali ini datang dari calon kapal-kapal perang baru kita Indonesia, bos. Di mana baru-baru ini, Kasal pun telah mengunjungi beberapa galangan kapal perang Turki dan meninjau calon-calon kapal perang Indonesia. Baik yang sedang dilirik, diincar, maupun yang sedang produksi pesanan Indonesia. Bahkan ada kapal perang unmanned juga, bos. Nah loh, kapal-kapal perang apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari para calon pengawal kapal perang PPA kita yang kini ternyata sedang belajar di Italia. Nah, pertanyaannya apa saja yang mereka pelajari nih? Apakah sekalian belajar teknik peperangan menggunakan kapal PPA? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi lanjut kabar pertama kali ini adalah Kasal kita, Kepala Staf Angkatan Laut yang ternyata baru-baru ini telah mengunjungi galangan kapal perang Turki, bos. Yang katanya adalah dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara sahabat yaitu Turki pada tanggal 13-14 Mei 2025 kemarin. Nah, jadi admin kutip langsung dari akun resminya TNI Angkatan Laut, tak main-main. Dalam kunjungannya ke galangan kapal perang Turki ini, Kasal pun berkesempatan untuk meninjau kapal frigat Milgem I-Class atau Istif Class atau bisa juga Istanbul Class di galangan kapal Sedef Shipyard Istanbul, bos. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, meninjau kapal frigat Istif Class. Pertanyaannya, apakah TNI Angkatan Laut sudah membeli juga itu kapal perang? Jawabannya ya, belum, bos. Belum ada teken kontrak. Dan hal ini pun juga diungkapkan oleh akun lembaga KRIS yang menyatakan belum ada penandatanganan kontrak frigat Istif Class. Tapi dulu TNI memang pernah menyatakan ketertarikannya pada kapal frigat Turki ini, bos. Nah, selanjutnya dikatakan lagi nih, Kasal Muhammad Ali juga meninjau perkembangan pembangunan 2 unit kapal cepat rudal atau KCR Full Combat Mission pesanan Indonesia di galangan kapal Seafine Shipyard. Dikatakan KCR Full Combat Mission ini pun telah memulai first steel cutting atau pemotongan plat baja pertamanya pada Oktober 2024 lalu. Kapal ini pun memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 70 meter, lebar 11,7 meter, dan kecepatan maksimal mencapai lebih dari 40 knots dengan awak 43 personel. Nah, ini baru kapal cepat rudal, bos. Kecepatannya mampu melaju di atas 40 knot, jadi lumayan cocok dengan strategi hit and run untuk kapal-kapal KCR. Jadi habis nembak langsung kabur. Kaburnya bisa ngebut ya kan? Pasalnya kalau KCR kita dari dulu memang rata-rata maksimum speednya 28 knot, bos. Kemudian tak main-main disebutkan juga bahwa kapal ini pun dilengkapi dengan Combat Management System atau CMS dan persenjataan seperti meriam kaliber 76 mm, kemudian Stabilized Automatic Machine Gun 12,7 mm serta membopong rudal anti kapal alias rudal permukaan ke permukaan atau Surface to Surface Missile yang disingkat SSM. Biasanya sih pakai rudal Atmaka nih. Dan katanya diharapkan di waktu yang akan datang, 2 kapal ini pun akan semakin mendukung dan meningkatkan performa dalam pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Mantap jos. Nah, kemudian tak cuma kapal itu doang, bos. Lanjut, Kasal juga berkesempatan untuk menyaksikan demonstrasi Unmanned Surface Vehicle atau USV Merlin yang mampu dikendalikan secara otonom maupun remote. Nah, kalau otonom ini maksudnya kapal dapat bergerak sendiri, menjalankan misi sendiri sesuai dengan program, tanpa perlu dikendalikan lagi, bos. Dan kalau remote artinya dikendalikan dari jarak jauh. Dan admin cek dari beberapa sumber, kapal USV atau Unmanned Surface Vehicle terbaru Turki Merlin ini pun dikembangkan oleh Aselsan dan juga Seafine di bawah koordinasi Badan Pertahanan Turki. Kapal USV Merlin ini pun dirancang untuk berbagai misi maritim, bos. Jadi bisa untuk pengawasan, patroli, dan operasi militer dengan tingkat efisiensi tinggi. Dan menurut beberapa data yang tersedia, kecepatan optimalnya adalah 12 knot dan maksimalnya mencapai 36 knot. Panjang sekitar 15 meter dan dengan bentuk lambung khusus yaitu monohull dan trimaran
Merlin katanya memungkinkan beroperasi hingga di Laut Seastead 4 dan dapat bernavigasi di laut yang ganas hingga Seastead 5. USV ini pun dapat dikonfigurasikan sebagai platform perang anti permukaan dengan peluru kendali dan perang anti kapal selam dengan torpedo. Dan menurut Sevain dan Merlin, USV ini pun dapat dengan mudah dipasangi berbagai jenis muatan bos, seperti SSM, torpedo, electronic warfare, kemudian sonobuoy, setcom, komunikasi LOS, bahkan komunikasi bawah air guna memenuhi kebutuhan operasional. Jadi bisa untuk berbagai macam misi. Dan keterlibatan Kasal dalam uji coba langsung ini pun menunjukkan keseriusan Indonesia untuk terus mengejar transformasi alutsista TNI Angkatan Laut seiring dengan tren global dalam penggunaan teknologi otonom di medan tempur. Mantap, mantap, jos. Nah, selain dari Turki, kabar juga datang dari TNI Angkatan Laut di Italia nih bos. Jadi para prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi calon awak KRI Brawijaya 320 ternyata telah mengikuti pelatihan operasional kapal perang baru PPA kita di La Spezia, Italia sejak Senin 12 Mei kemarin. Komandan Satgas Proyek Pengadaan atau Yekda PPA yaitu Laksamana Pertama Sumarji Bimo Aji mengungkapkan bahwa para calon awak KRI Brawijaya 320 yang dipimpin oleh Kolonel Laut John David Nalasakti Sondak telah tiba di La Spezia sejak Selasa 6 Mei 2025 lalu bos. Dan selama pelatihan di Italia, beliau pun mengungkapkan bahwa para calon awak KRI Brawijaya 320 akan mempelajari sistem kapal, prosedur operasional, pemeliharaan hingga penyelamatan kapal PPA. Jadi semuanya full dipelajari bos, tak terkecuali teknik-teknik peperangan menggunakan kapal PPA. Hal ini pun ya karena sistem kapal ini sendiri termasuk jenis baru bagi Angkatan Laut kita bos. Teknologinya besutan Italia yang mungkin ada banyak perbedaan dengan sistem-sistem kapal yang kita operasikan sebelumnya. Lagi pula ini kapal baru yang lebih canggih. Nah, pada kesempatan tersebut turut hadir perwakilan dari galangan kapal Fincantieri Italia dan Angkatan Laut Italia. Keduanya pun memberikan pembekalan awal mengenai pengetahuan umum kapal serta penjelasan jadwal pelatihan kepada para calon awak KRI Brawijaya 320 bos. Para calon awak kapal juga diperkenalkan dengan sarana dan prasarana pelatihan serta menerima pembekalan awal dari para instruktur Angkatan Laut Italia. Dan sebelumnya, untuk jadwal kedatangan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan bahwa rencana kedatangan unit pertama kapal PPA di Indonesia yakni pada akhir Mei mendatang. Nah, kedatangan unit pertama ini pun mundur pada awal 2025 dan kini berubah kembali mengalami perubahan pada Juni 2025 bos. Jadi ya, kalau nggak Mei ini datang, Juni mungkin baru sampai ke Indonesia. Kapal pertama PPA KRI Brawijaya 320 yang pastinya ya setelah para awak selesai menjalani pelatihan dan setelah mereka lulus bos. Kalau nggak lulus ya nggak datang-datang juga kapalnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make It Sense.